ada dua, ada amal jariah, ada dosa jariah. Kalau amal jariah itu pahalanya mengalir. Contohnya misalnya kita rajin berjamaah ke musola, lalu kita ngajak orang lain ke musola. Sebanyak orang yang diajak itu mengikuti kita, sebanyak itu pahala yang Allah berikan. Itu namanya amal jariah. Kalau dosa jariah, kita melakukan dosa, nauzul, jangan kita ya, orang lah ya, melakukan dosa, lalu dosanya itu divideoin, ditaruh di media sosial, lalu orang mengikuti, sebanyak orang mengikuti, maka sebanyak itu dosa yang ditimpakan kepadanya. Contohnya misalnya berzina divideoin, lalu diupload di YouTube, Instagram, Facebook, ya TikTok, orang banyak ngeliat tuh, orang nyontoh tuh, udah ngeliat nyontoh lagi. Sebanyak itu orang yang lihat, sebanyak itu orang yang mencontoh, sebanyak itu dosa yang tertimpa pertama kali melakukan dosa. Misalnya nih ada penyanyi lah ya, lalu dia pakai goyang-goyang apa tuh, goyang ngecor, ngebor, apalah pokoknya ya, nah ya goyang-goyang seksi lah, goyang-goyang itulah. Lalu orang ikutin, penyanyi kampung ikutin, lalu orang akhirnya bersinah. Sebanyak orang yang melakukan itu, sebanyak dosa yang pertama kali yang melakukan itu namanya dosa jariah. Nauzubillah. Makanya kita jangan melakukan kemaksiatan. Sembunyi nggak boleh, apalagi terang-terangan lebih nggak boleh lagi. Ya, itu namanya dosa jariah. Jadi An-Nisa ayat 148 ini kan berawal dari peristiwa asbabun nuzulnya menurut Mujahid, yaitu ada seorang laki-laki bertamu ke salah satu penduduk Madinah waktu itu. Dia bertamu nih. Nah, ketika bertamu ini ternyata tuan rumahnya jangankan ngasih air, ya, malah ngusir dia gitu. Lalu ngomongnya jelek lagi, gitu. Ya. Nah, yang satu lagi temennya bertamu juga dengan orang Madinah, tapi disuguhi makanan dengan ucapan yang baik gitu ya. Dia memuji itu. Nah, ini dua orang yang berbeda. Dia ngobrol nih, uang namu sama dia, gue diusir nih. Itulah beda dong sama gue bertamu sama orang itu malah dikasih senyuman, dikasih makanan, dikasih minuman, sampai ngobrol lama nggak kerasa gitu. Nah, dua orang ini ya punya dua hal ya. Yang satu dizolimi, akhirnya setelah dizolimi diusir sama tuan rumah, dia doain terang-terangan, celaka lu nanti lu, apalah pokoknya. Nah, ini turun ayat ini. Jadi jangan kita terang-terangan melakukan perbuatan dosa, ya perbuatan, apalagi kita nyumpahin orang, nggak boleh Pak. Pernah nggak Rasulullah nyumpahin? Pernah, karena orang ini udah keterlaluan dalam zolim kepada umat Islam, ya. Makanya ada namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu, ini bukan nyumpahin Pak, mendoakan. Siapa tuh? Palestina misalkan, yang mendoakan Israel supaya dilaknat oleh Allah, dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Boleh nggak? Boleh, karena dia kezolimannya sudah di luar batas kemanusiaan. Orang dibunuh, kok ya, jahatnya luar biasa. Nah, jadi begitu ya. Inilah ayat ini menjelaskan keharaman kita melakukan apa? Melakukan perbuatan terang-terangan dalam maksiat. Nah, ini ada nih hadisnya, yaitu yang tadi itu mendoakan begini, Allahumma anhu, Allahumma akhzi. Ya Allah, hinakan dia, laknati dia ya Allah. Ya Allah, hinakan dia. Itu enggak boleh tuh. Oh, boleh mendoakan dia. Kecuali memang sudah kezoliman yang sudah keterlaluan, ya. Zolim itu sudah jahat banget gitu ya. Boleh. Ya. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan apa? Mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. In tubdu khairan aw tufu aw tafu an su'in fa innallaha kana afuwan ghafira. In tubdu khairan, jika kalian terang-terangan melakukan kebaikan, aw tufu atau kalian merahasiakan dan menyembunyikannya, aw tafu atau kalian memaafkannya, an su'in dari sebuah kesalahan, fa innallaha kana afuwan qadira.
maka sesungguhnya Allah dialah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Berkuasa. Tuh kan? Ya. Jadi kalian menampakkan ya kebaikan atau menyembunyikan kebaikan, Allah Maha tahu. Sama dengan kalian melakukan kejahatan terang-terangan, sembunyi, Allah Maha. Jadi di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, Pak ya. Bagi Allah nggak ada yang sembunyi, mau terang-terangan mau sembunyi, Allah Maha tahu. Allah mengetahui. Jangankan kita melakukan, baru terbesit hati kita nih, terbesit baru di hati kita, terbesit dalam pikiran kita. Ini kayaknya hari ini pengen sedekah yang gedean ya. Baru ngomong begitu tapi nggak jadi karena nggak ada punya duit ya kan. Itu Allah sudah berikan pahala. Pahala apa? Niat melakukan kebaikan. Ya, nanti nih hari Jumat ke masjidnya jam 9 lah. Pengen iktikaf, full iktikaf misalnya. Ya tahu-tahu nggak jadi gitu ya. Dapat pahala. Ya, kan pahala Jumat itu kan sesuai dengan kesungguhan kita ke masjid. Ada yang pahalanya onta, ya jadi kurban onta, pahala kurban sapi, pahala kurban kambing, pahala kurban ayam, pahala kurban telur. Itu sesuai jam berapa dia ke masjidnya. Kalau di masjidnya jam 9 pahala onta, jam 10 pahala sapi, jam 11 pahala kambing, jam 11:30 pahala ayam. Khotib sedang telur, ya bahkan nggak dapat pahala. Ajan berkumandang pahala telur, ajan berkumandang pahala telur. Kemudian ya khatib sudah naik, ditutup tuh pahala tadi itu, hanya sekedar gugur kewajiban doang. Nah sebanyakan kita sholat Jumat lebih banyak udah ditutup oleh malaikat, hanya sekedar gugur kewajiban. Ya Allah, kalau Buya Mufasir itu kan ya, dia 9:30 tuh ke masjid dari Jumat. Dia bilang kata udah kesiangan, saya udah kesiangan ini ke masjid karena ada tamu yang pengen ketemu jam 9:30 pagi. Dia bilang kata saya udah kesiangan, maaf saya buru-buru ke masjid. 9:30 udah kesiangan ke masjid. Kita hari Jumat 11:30 masih ngobrol, masih Allah. Jadi pahalanya kita. Dan ulama menjelaskan itu pahala itu dalam hadis itu ada sahih Pak ya. Itu nanti tergantung ketika dihisab. Nanti pengen tahu nih orang yang dihisab yang duluan tuh, yang diperiksa itu siapa? Yang sholat Jumatnya duluan ke masjid. Makanya dia lebih dulu dihisab oleh Allah. Lebih cepat hisabannya karena lebih dulu. Kalau kita hisabannya terakhir. Terakhir. Orang-orang udah di surga, kita masih dihisab terus. Kenapa? Karena ke masjidnya udah kesiangan. Iya. Allah Akbar walillah. Termasuk saya juga sama aja ya. Ya, tapi memang sunnahnya kalau khotib imam itu mau belakangan. Kok jadi alasan ya? Emang begitu Pak sunnahnya. Makanya kalau bisa masjid itu ada tempat rest area, rest area. Jadi tempat nunggu. Oh, makasih Bang. Biasanya Sahrul ada. Tempat menunggu yaitu di semacam ini kamar khusus. Jadi dia itu nggak langsung ke tempat masjidnya. Itu sunnahnya begitu. Ya, sebab ketika khotib sudah naik tuh kan, pahalanya sudah duduk di depan itu, pahalanya sudah tertutup tuh katanya oleh malaikat tadi, pahala-pahala tadi. Nah, kembali lagi ayat ini, jadi kita melakukan kebaikan, kemaksiatan ya, itu terang-terangan atau sembunyi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya. Ma naqasa malun min shadaqatin wala zadallahu abdan bi afin ila izzan wa man tadalla lillahi rafa'allah. Harta tidak berkurang karena sedekah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ya, tidaklah sekali Allah menambah kepada seorang hamba karena maafnya Allah kecuali dengan keagungan Allah. Jadi kalau seorang hamba itu selalu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan berikan kemuliaan kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabina
wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah sangat sayang kepada hambanya yang selalu bertobat dan selalu suci. Wa man tawada lillah rafa Allah. Siapa orang yang tawadu rendah diri kepada Allah, maka Allah angkat derajatnya, Allah angkat kedudukannya. Allah akbar. Ayat 150 An-Nisa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, wa rusulihi, dan ingkar kepada rasulnya Allah, wa yuriduna, dan mereka menginginkan, ayyufarriqu, untuk mereka membeda-bedakan, bainallah wa rasulihi, di antara Allah dan rasulnya. Ya, artinya apa nih? Dia beriman kepada Allah tapi nggak beriman kepada Rasul. Jadi istilahnya tuh ada ingkar sunnah. Dia membaca Al-Quran tapi tidak percaya kepada hadis misalnya. Atau membeda-bedakan nabi satu dengan nabi yang lain. Itu nggak boleh. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, itu begitu. Dan mereka berkata, kami beriman kepada sebagian nabi, kami kafir, kami ingkar kepada sebagian yang lain. Kami percaya kepada Nabi Musa, tapi kami tidak percaya kepada Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad. Orang Yahudi begitu kan. Ya. Kami percaya kepada Nabi Musa, Nabi Isa, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, itu mereka tuh begitu. Jadi ada orang yang beriman kepada sebagian nabi, tapi kafir kepada sebagian nabi yang lain. Wa yuriduna ayyattakhiju baina zalika sabila, dan mereka menginginkan mengambil di antara mereka jalan tengah. Ada yang mengambil jalan tengah. Jadi begini Pak, ayat ini menjelaskan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul. Jadi ada tiga. Ada orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi. Yang kedua, ada yang ingkar kepada Allah, ada yang ingkar kepada Nabi. Yang ketiga, ingkar kepada iman kepada Nabi, tapi ingkar kepada Nabi yang lain. Jadi separuh-separuh. Nah kalau yang terakhir ini ngambil jalan tengah, Nah ya, jadi ada orang yang begitu Pak tuh. Mereka membedakan antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Ya, jadi membeda-bedakan tuh. Ya kepada Nabi, milih-milih gitu. Nabi Musa dia percaya, Nabi Isa nggak percaya. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi Pak percaya dengan Nabi Musa, tapi Nabi Isa enggak, apalagi Nabi Muhammad. Orang Kristen tuh percaya kepada Nabi, ya bukan Nabi, bahkan malah menjadi anaknya, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Milih-milih dia, kira-kira yang enak-enakin dia percaya gitu. Ya nu'minu bi ba'din nakfuru bi ba'din, percaya kepada sebagian nabi, ya ingkar kepada nabi yang lain. Nah, ada orang yang berbeda ini. Dia mencari jalan tengah. Jalan tengah. Yang mengambil jalan tengah nih ya, antara iman dan kafir. Ini juga nggak boleh juga Pak. Jalan tengahnya nggak jelas. Bisa jadi nanti akhirnya munafik, pura-pura. Jadi percaya kepada Nabi Muhammad, tapi percaya juga kepada Yesus, percaya kepada Nabi Musa. Jadi percaya semuanya akhirnya. Nah ketika di kalangan orang orang kafir jadi kafir, di kalangan orang muslim jadi muslim. Ini namanya pura-pura, ini namanya munafik. Auzubillahi min dzalik. Itu juga salah. Yang benar adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Makanya rukun iman itu kan ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Jadi iman itu gak bisa dipisah-pisahkan. Semuanya kita beriman. Innal ladzi yakfuruna ulaika humul kafir haqqan. Mereka itu semuanya itu adalah kafir yang sebenar-benarnya. Jadi mereka itu semuanya kafir, Pak. Orang yang beriman kepada Allah, ya, tapi kafir kepada Rasul. Ya, mereka membeda-bedakan, beriman kepada nabi yang lain, tapi
mengingkari nabi yang lain. Mereka ini sebenarnya ya ulaikaumul kafir haqqan, mereka itu sebenar-benarnya ya sebenar-benarnya orang kafir. Ya, sebenar-benarnya kafir. Memang begitu, Pak. Makanya Allah jelaskan mereka ini semua yang tadi ini yang di ayat 150 tuh wa'atadna lil kafirina ajaba muhina. Kami siapkan, kami sediakan orang-orang yang kafir tadi azab muhina, azab yang menghinakan, azab yang menghinakan. Mereka mendustakan Nabi dan Rasul, mereka memusuhinya, mereka kafir. Ya, mereka dihinakan oleh Allah di dunia, apalagi di akhirat dihinakan. Ya, disiksa di akhirat, ya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda di ayat 152. Walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, semua Rasul beriman, percaya. Walam yufarriku, dan mereka tidak membeda-bedakan. Kenapa? Karena ini utusan Allah. Kenapa nggak beda-bedakan? Karena bagian daripada iman, rukun iman. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, sama semuanya utusan Allah. Baina ahadim minhum, di antara salah seorang dari mereka. Ulaika saufa yu'tim ujurahum. Mereka itulah nanti di akhirat Allah akan memberikan kepada mereka pahala, yaitu surganya Allah. Wa kana Allah ghafurur rahima, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ayat 151 orang kafir, kalau 152 orang beriman. Jadi nggak boleh kita beda-bedain, Pak. Nggak boleh membeda-bedakan. Beriman pada Allah pasti beriman pada Nabi. Ati Allah wa atiur Rasul. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Nggak boleh, Pak. Separuh-separuh nggak boleh. Harus semuanya kita beriman. Itulah orang mukmin. Walam yufarriqu baina ahadin minhum, tidak membeda-bedakan. Tidak membedakan nabi yang satu dengan nabi yang lain. Kenapa? Karena semua nabi itu utusan Allah. Ya, utusan, nggak beda-bedakan. Kecuali nabi palsu. Nah, nabi palsu itu siapa? Ngaku-ngaku nabi padahal bukan nabi. Aspal, asli tapi palsu. Ini bukan zaman sekarang, Pak. Zaman nabi juga udah ada. Zaman nabi itu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah ini pendusta, makanya disebut Al-Kadzdzab, pendusta, pembohong. Ngaku nabi dia. Baru saja datang malaikat kepada saya, lalu saya menerima wahyu, bunyi begini. Nah, kalimatnya aneh-aneh itu Al-Kadzdzab, itu pendusta. Ya, kalau di Indonesia ada namanya Musadek dulu kan ya, ada Lia Eden ya, kemudian siapa lagi, Sayuti. Ya, kemudian ya Roy, kemudian Tugimin, macam-macam itu nabi-nabi palsu, aku nabi. Tapi anehnya banyak aja ngikutin ya, banyak aja yang ngikutin. Auzubillah. Jadi kalau ada orang siapapun dia, walaupun sorbannya panjang kayak Superman, jenggotnya panjang sampai ke bawah, ya kan ya, hebat ilmu bahasa Arabnya, lalu mau nabi, kita wajib tidak percaya. Karena Nabi Muhammad SAW itu khatamun nabiyyin, penutup dari nabi. Enggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau ada nabi dari India, ya. Nah, namanya nabi dari India, Mirza Ghulam Ahmad. Dan sekarang masih ada tuh, Pak, di Jampang tuh, Pak. Di Jampang masih ada tuh. Ya, namanya Al Mubarak. Namanya bagus banget. Padahal itu adalah Ahmadiyah. Ya, ada nabi setelah Nabi Muhammad. Begitu. Hah? Kenapa? Ya, bukan ingkar sunnah lagi dia mah. Semua ingkar semua dia mah. Ngaku nabi. Bukan ingkar sunnah, ingkar Quran. Makanya dia punya Quran sendiri dia. Seandainya Ahmadiyah itu bukan agama Islam, namanya agama Ahmadiyah, mungkin kita lakum dinukum waliyadin. Dia ngakunya Islam, tapi ngakunya ada nabi lagi. Nah, ini bermasalah namanya. Ya kan ya? Ini kan pura-pura. Ya, itulah cara orang Yahudi. Ya, memang dapat duitnya banyak.
dapat. Jadi kalau bapak pengen cepet kaya, ya gampang pak, masuk aja Ahmadiyah. Ya kan ya? Iya, orang kaya-kaya itu karena ya murtad, pasti murtad. Nauzubillahi min dzalik. Sampai sekarang masih ada pak. Kenapa? Karena memang hukum kita nggak ada ketegasan. Ya, iya, dari Inggris ya. Inggris itu kan dulu menghancurkan Islam tuh gimana caranya? Dimanfaatkan jajahannya itu apa? Ya orang Yahudi, misalnya Yahudi juga ya.